Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kanda dan Dinda, perkenalkan nama saya Alamsyah. Saya peserta Diklat SAR Angkatan 12 KDO Delan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mereview materi yang telah dibawakan oleh Bapak Abdi Rahman. Kelahiran bangsa Indonesia tidak lepas dari perkembangan dunia pada permulaan abad ke-20. Bangsa Indonesia menyadari bahwa mereka yang pada saat itu ketika dijajah berhak juga untuk diakui sebagai suatu bangsa. Sehingga timbullah pergerakan yang terjadi di Indonesia pada tanggal 20 Mei 1908 yang berdirinya Organisasi Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Wawasan kebangsaan merupakan turunan dari wawasan Nusantara. Menurut Prof. Muladi, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural, mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosial budaya, ekonomi, dan politik, serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa di masa sekarang dan yang akan datang. Tujuan mempelajari wawasan kebangsaan ini adalah wawasan kebangsaan sendiri memiliki tuntutan untuk kita sebagai bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI, dalam mewujudkan jati diri dan pengembangan perilaku melalui sikap dan tindakan-tindakan yang mencerminkan budaya-budaya Indonesia dengan konsep wawasan kebangsaan dengan perkembangannya yang bersifat dinamis. Adanya perbedaan-perbedaan nilai dan budaya yang kemudian bercampur dan menjadi suatu paham wawasan kebangsaan inilah yang harus kita jaga sebagai bangsa Indonesia. Kita sebagai PNS harus memiliki jiwa patriotik di dalam diri, sehingga menyadari akan pentingnya untuk mempertahankan nilai-nilai kebangsaan sebagai bangsa Indonesia, menumbuhkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai kreatif dan inovatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Akhir-akhir ini sering terjadi pertikaian antar kelompok masyarakat yang diakibatkan oleh perbedaan suku, agama, ras, dan sebagainya. Sering pula terjadi konflik politik yang disebabkan oleh perbedaan pendapat dalam suatu golongan yang sama. Pertikaian-pertikaian yang terjadi menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan telah memudar di kalangan masyarakat. Hal ini terlihat dari tidak adanya toleransi dan sikap saling menghormati antar golongan. Jika tingkat pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat tidak diperbaiki dengan konflik yang terus terjadi, maka perpecahan bangsa bukan tidak mungkin terjadi. Hal-hal negatif yang dapat membuat bangsa ini terpecah belah, yakni radikalisme atau separatisme, hoax dan ujaran kebencian, korupsi, dan narkoba. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang hoax dan ujaran kebencian. Menurut KBBI, hoax berarti berita bohong atau tidak bersumber. Sedangkan ujaran kebencian atau tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi. Identifikasi dampak yang ditimbulkan ketika kita sering melakukan hoax ataupun ujaran kebencian, yang pertama itu menimbulkan keresahan dan ketakutan di sebagian kelompok masyarakat. Yang kedua, menyebabkan kesenjangan sosial, sikap tidak saling menghormati, dan kemunduran bangsa. Yang ketiga, tidak mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai nasionalisme. Yang keempat, potensi huru-hara kerusuhan massa. Yang kelima, memicu terjadinya kekerasan dan intoleransi antar agama, suku, ras, dan golongan. Tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu di keluarga kita masing-masing dengan penanaman moral di lingkungan sekolah dasar, peningkatan nilai-nilai agama, melakukan kegiatan yang bernilai positif di lingkungan keluarga dan lingkungan, meningkatkan jiwa sosial di lingkungan sekitar. Cermati alamat situs, periksa fakta berita, cek aslian foto, ikut serta di grup diskusi anti-hoax. Demikian apa yang saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.